Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad al-Fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-'azim. Amma ba'd. Fa ya rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna 'ilma warzuqna fahma. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ahu wa arina al-batila batila warzuqna ijtinabah. Nawaitu at-ta'allum wa at-ta'lim wal ifada wal istifada wa tazakkur wa tazkir wa nafa wal intifa wal hasa ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih wal dilala ala al-huda wal du'a ila al-khair ibtigha'a mardatillah wa ifdalih. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bi sanad al-muttasil ila al-imam an-Nawawi wa bihi ilayhi qala an Abi Juhayfah an Abi Juhayfah Wahbi bin Abdullah radhiyallahu anhu qala, diriwayatkan dari Abi Juhayfah Wahab bin Abdullah radhiyallahu anhu, semoga Allah ridha terhadap beliau. Qala, beliau berkata, akhan Nabi sallallahu alaihi wasallam baina Salmana wa Abi Darda. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mempersaudarakan antara Sayyidina Salman Al-Farisi dan Sayyidina Abi Darda. Fazara Salmanu Abi Dardai, maka Sayyidina Salman menziarahi Abi Darda. Fara'a Ummat Dardai mutabazzilatan, maka beliau melihat Ummu Darda, istri daripada Sayyidina Abu Darda, mutabazzilah. Mutabazzilah ini pakaiannya lusuh, kusam, tidak berhias, kurang bagus dan kurang layak. Faqala ma sya'nuki, maka Sayyidina Salman berkata kepada istrinya Abu Darda, ma sya'nuki. Ma sya'nuki di sini maksudnya, kenapa kau punya keadaan seperti ini? Qalat, maka istrinya Abu Darda, beliau berkata, akhuka Abu Darda laisa lahu hajatun fid dunya. Kau punya saudara Abu Darda, dia tidak mempunyai hajat dalam urusan dunia. Maksudnya beliau nggak mentingin lagi sudah urusan dunia, sampai pakaian istrinya pun tidak diperhatikan. Faja Abu Darda, maka datang Sayyidina Abu Darda, fasana alahu ta'aman, dan beliau membuatkan untuk Sayyidina Salman Al-Farisi masakan, makanan. Faqala lahu, kemudian Sayyidina Abu Darda berkata kepada Sayyidina Salman, kul, makanlah. Fa inni shaim, karena sesungguhnya aku puasa. Qala, maka Sayyidina Salman beliau berkata, ma'ana bi'akilin hatta ta'kula. Aku tidak akan makan sampai atau sehingga engkau makan. Fa'akala, maka makanlah Sayyidina Abu Darda. Falamma kana al-lailu, maka tatkala tiba waktu malam, zahaba Abu Darda yaqum. Sayyidina Abu Darda mulai bangun untuk beribadah. Faqala lahu, maka Sayyidina Salman Al-Farisi beliau berkata, nam, tidurlah. Fanama, maka tidurlah Sayyidina Abu Darda. Summa zahaba yaqum, kemudian beliau bangun lagi, ingin ibadah, ingin sholat. Faqala lahu nim, atau nam, tidurlah. Falamma kana akhirul lail, maka tatkala di akhir malam, qala Salman qumil an,
Maka Sayyidina Salman berkata, sekarang baru kita bangun, kita hidupkan malam. Fasalliya jami'an, maka kedua-duanya salat bersama. Faqala Salman, maka Sayyidina Salman berkata kepada Sayyidina Abu Darda, inna li rabbika 'alaika haqqan. Sesungguhnya bagi Tuhanmu atas dirimu ada haknya. Wa inna li nafsika 'alaika haqq, dan sesungguhnya bagi dirimu atasmu ada haknya. Wa li ahlika 'alaiha haqq, dan untuk keluargamu atas dirimu itu ada haknya. Fa'ati kullazi haqqin haqqahu, maka berikanlah masing-masing yang mempunyai hak-haknya. Fa'atan Nabi sallallahu alaihi wasallam fazakara zalika lahu. Maka Sayyidina Abu Darda mendatangi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan beliau bercerita apa yang beliau alami dengan Sayyidina Salman Al-Farisi. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka bersabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sadaqa Salman, benar apa yang dilakukan oleh Sayyidina Salman, rawahul Bukhari. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari. Sayyidina Abu Huzaifah yang meriwayatkan hadis ini, beliau bernama Wahab bin Abdullah. Beliau meriwayatkan hadis dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebanyak 45 hadis. Nah, diantaranya hadis yang kita akan bahas pada malam hari ini. Nah, ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam wafat, Abu Huzaifah itu masih anak-anak, belum nyampai usia baligh. Dan Sayyidina Ali bin Abi Thalib sangat-sangat memuliakan beliau, cinta kepada beliau, dan termasuk orang kepercayaan Sayyidina Ali bin Abi Thalib untuk mengurusi Baitul Mal ketika di Kufah sana. Nah, di sini beliau meriwayatkan tentang peristiwa yang dialami oleh Sayyidina Salman Al-Farisi dengan Sayyidina Abi Darda. Nah, kita bisa melihat dari lafaz akhan Nabi sallallahu alaihi wasallam Salman wa Abi Darda. Di sini kita dapat mengambil istinbat masyru'iyatul ikhwa fillah. Disyariatkan kita saling bersaudara karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena memang ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau hijrah ke kota Madinah, ada 3 pondasi yang beliau gagas, yang beliau bentuk. Yang pertama adalah binaul masjid, pembangunan masjid. Ini yang pertama. Apa hikmah ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pertama kali datang ke kota Madinah? Yang beliau bangun pertama kali adalah masjid. Dalam hal ini Dr. Muhammad Said Ramadan Al-Ghuthi dalam kitab Fiqh Sirah beliau menegaskan, karena di dalam masjid itu ada jiwa dan rasa persaudaraan. Di dalam masjid ada jiwa dan rasa persatuan. Di dalam masjid ada jiwa dan rasa keadilan. Jadi Nabi tidak membentuk sebuah negara langsung ketika beliau berada di kota Madinah, tapi masjid dulu beliau bangun, karena di dalam masjid ada jiwa persaudaraan, jiwa persatuan, dan jiwa keadilan. Kita bisa melihat ketika imam
takbiratul ihram, imam mengucapkan Allahu Akbar, maka makmum semuanya takbiratul ihram. Enggak ada perbedaan profesi, enggak ada perbedaan ras, kasta, enggak ada. Semuanya sejajar, sama rata, sama rasa. Imam takbiratul ihram, semuanya takbiratul ihram. Yang pejabat takbiratul ihram, yang ulama takbiratul ihram, yang orang awam semua takbiratul ihram. Di situ ada keadilan, sama rata. Di situ ada persatuan. Di situ ada rasa persaudaraan. Jadi ini pondasi pertama yang Nabi bangun. Makanya ruhnya masjid itu adalah untuk membangun persaudaraan, untuk membangun jiwa persatuan. Itu ruhnya masjid, itu jiwanya masjid. Prakteknya dengan salat jamaah. Nah, setelah tercipta rasa persaudaraan, tercipta rasa persatuan di antara umat Islam, tercipta rasa keadilan di antara umat Islam, mereka tiap hari bertemu satu dengan yang lainnya dalam sholat 5 waktu jamaah di dalam masjid, maka Nabi beralih ke pondasi yang kedua, yaitu dipersaudarakannya antara kaum muhajir wal ansar. Persaudarakan antara muhajir wal ansar. Sayyidina Hamzah dipersaudarakan dengan Sayyidina Muaz bin Jabal. Sayyidina Ja'far dengan Sayyidina Muaz bin Jabal, Sayyidina Hamzah dengan Sayyidina Zaid bin Harisah, Sayyidina Abu Bakar dengan Sayyidina Kharijah bin Zuhair, Sayyidina Abdurrahman bin Auf dipersaudarakan dengan Sayyidina Sa'ad bin Rabi, termasuk Sayyidina Salman dipersaudarakan dengan Sayyidina Abi Darda. Nah, kemudian Dr. Muhammad Said Ramadan Al-Buti, beliau juga mengomentari apa sih hikmahnya Nabi Muhammad SAW mempersaudarakan antara al-muhajir wal ansar. Beliau katakan bahwasanya sebuah negara tidak akan mungkin bisa tegak persatuannya kalau masing-masing daripada individu yang tinggal di negara tersebut tidak mempunyai rasa dan jiwa persaudaraan. Saya ulangin, bahwasanya sebuah negara tidak akan bisa terwujud tegak persatuannya kalau masing-masing individu yang tinggal di negara tersebut tidak memiliki rasa dan jiwa persaudaraan di antara mereka. Karena kalau sudah memiliki jiwa persaudaraan di antara mereka, silaturahmi di antara mereka tetap terjaga. Rasa kepedulian itu tetap terjaga. Rasa saling menghargai itu tetap terjaga kalau masing-masing mempunyai jiwa persaudaraan. Dan rasa peduli terhadap saudaranya juga terjaga. Sehingga kalau itu terus lestari dan terus jalan, maka terbentuklah satu komunitas masyarakat yang utama. Paham? Jelas? Jadi kalau pengen bentuk satu komunitas, satu masyarakat yang aman, yang tentram, damai dan macam-macamnya, maka pondasi utamanya masing-masing dari individu masyarakat tersebut punya rasa dan jiwa
persaudaraan. Makanya persaudaraan di dalam Islam itu disyariatkan. Zaman dulu santri itu masih ada, dia bersaudara dengan temennya. Ya udah kita jadi saudara karena Allah Subhanahu wa taala. Apa yang saudaranya perlukan dia bantu. Saudaranya sakit dia rawat. Nah, cuman begitu keluar dari pesantren, masing-masing punya kesibukannya, luntur sendiri itu persaudaraan. Dan rusaknya masyarakat ketika jiwa persaudaraan itu hilang dari dalam diri mereka. Kalau si jiwa persaudaraan hilang dalam diri mereka, maka mereka nggak punya lagi yang namanya kepekaan sosial. Mereka nggak punya lagi yang namanya jiwa saling menghargai satu dengan yang lainnya. Bahasanya kalau kita terjemahkan dengan bahasa sekarang, lu gua masing-masing. Bahasa itu bukan bahasa yang bagus. Bahasa itu justru bahasa mecah belah. Bahasa itu justru muncul dari jiwa yang sakit, jiwa yang rusak, jiwa yang nggak mau menghargai orang lain, jiwa yang nggak mau peduli dengan orang lain. Makanya kan kita bisa melihat, sering kita jelaskan dan sering kita katakan bahwasanya mengutip dari kalam Said Muhammad bin Alwi Al-Maliki di dalam kitab beliau bahwasanya pondasi akhlak itu adalah syariat, bukannya hati. Pondasi utama akhlak adalah syariat, bukannya hati. Makanya salah kalau ada orang mengatakan yang penting hatinya yang dijilbabin. Percuma pakai jilbab, hatinya busuk. Justru omongan kayak begini, omongan yang keluar dari hati yang busuk. Kedua, masalah perkara pakai jilbab itu masalah kewajiban. Syariat yang nyuruh. Mau hatinya busuk, mau hatinya kagak busuk, perintah syariat pakai jilbab ya jalankan. Tuh. Yang kedua, ketika Said Muhammad mengatakan pondasi utama akhlak adalah syariat bukan hati, beliau jelaskan karena hati itu dapat terbentuk, hati itu dapat terdidik tergantung waktu dan lingkungan dia tinggal. Itu mempengaruhi dalam mendidik karakteristik seseorang. Kita bisa ambil contoh, dan ini sering kita ulang-ulang kalau santri paham. Yang pernah aneh ajarin pasti dia ingat. Kita bisa ambil contoh. Orang dulu ketika ada saudaranya, ibunya atau siapanya yang meninggal, mereka buru-buru ambil Quran, ambil Yasin, ambil tasbih. Quran dia bacakan, Yasin dia bacakan, kemudian dia zikir, pahalanya dikirimkan untuk yang sudah wafat, yang sudah meninggal. Itu orang tua dulu. Kalau anak sekarang beda. Begitu orang tuanya atau ada saudaranya yang meninggal, yang pertama kali dia keluarkan dia lupakan mana perkara yang dapat merobek kehormatan mayit dan yang tidak dia tidak pedulikan. Yang penting viral dulu. Tuh. Yang penting viral.
Jadi begitu ada keluarga yang meninggal langsung dipoto. Udah gitu nenek-nenek lagi. Dia lupa rambutnya perempuan adalah aurat. Dia nggak pedulikan namanya posisi lagi mau dimandiin tuh jenazah. Dalam keadaan kayak gitu, cucunya kalau nggak anaknya main foto, cepret, kirim masukin di FB. Dia lihat, mohon doakan keluarga saya yang berangkat dipanggil oleh Allah jam sekian. Posisi tuh nenek aja. Ya kan? Nggak pakai kerudungan, nggak pakai apa. Mangap. Dia lupa itu dapat merobek kehormatan mayit. Merobek kehormatan mayit hukumnya haram, nggak boleh kita kerjakan. Jadi tiap hari dilihat media, tiap detik. Siapa yang doain? Wah, teman-teman cuma teriak amin, 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 amin doang. Jadi yang dicari amin dari makhluk yang nggak kelihatan. Itu kan makhluk nggak kelihatan di media sosial, ya kan? Coba kalau ada orang iseng, gitu dilihat, wah seru juga nih nenek mukanya. Ditulis media, dia ambil itu gambar dibikin meme. Azab pemakan riba dan ngomongin tetangga. Nih neneknya orang soleh, orang masya Allah, orang nggak kenal. Orang taunya nih orang masya Allah, nenek orang soleh luar biasa. Di waktu hidup orang nggak ada yang kenal, begitu meninggal viral se-Indonesia. Gara-gara kelakuan anak, kelakuan cu. Jadi yang benar gimana? Cukup ini media sosial kita kabarin keluarga kita yang terdekat. Tolong pada ngerapat nih, nenek kita, keluarga kita ini ada yang meninggal jam sekian. Selesai itu tutup. Gak usah lagi main FB, gak usah lagi main media sosial, gak usah. Jaga kita punya kehormatan mayit. Tuh. Dari segi adab kurang nggak? Ane mau nanya. Kurang. Coba bayangin, ya kan? Itu kan perbedaan. Orang dulu dengan orang sekarang. Orang dulu begitu meninggal langsung ambil Quran, ambil Yasin, ambil tasbih, dia jikiran doain buat yang udah meninggal. Orang sekarang yang meninggal, HP-nya yang jalan kemana-mana. Pentingnya apa? Saya mau nanya. Nggak cukup sampai di situ, sampai mau masuk lubang kuburan masih itu HP. Buat apa? Makanya kita nggak habis pikir sama manusia sekarang. Kok bisa? Iya buat apa? Buat apa? Buat apaan tuh? Coba kita lihat. Orang dulu begitu ada tetangganya kesusahan, dia kebakaran rumahnya, buru-buru ngambilin air, buru-buru dia selamatin tuh tetangganya yang lagi kena musibah kebakaran. Orang sekarang enggak, bikin macet jalan, HP yang pada jalan. Ini namanya kritik sosial, ya kan? Itu yang di jalan macet karena terjadi kebakaran, itu bukan orang bantuin, enggak, HP yang pada jalan. Kadang dekat apinya dia begini. Tuh. Ini orang Jadi rasa kepeduliannya ada nggak? Rasa pekanya ada nggak? Hilang sudah. Coba ente nasihatin dia, bang. Coba bang, tuh kan orang lagi kebakaran, ambil ember kayak air seember siramin, galakan dia. Lu ngurusin gua amat lu gua biarinin aja. Kadang dia jadi wartawan sendiri,
telah terjadi kebakaran di jalan ini jam sekian begini. Buat apa? Ya kan? Tuh. Kita lihat mana jiwa kepekaannya, mana jiwa kepeduliannya. Yang meninggal tabrakan begitu juga dengan posisi badan yang begitu, kita bisa lihat bahasanya badan dia tidak utuh. Orang mah ditutup, enggak, sebar lagi kemana-mana. Tuh, paham nggak? Coba kalau dia ngerti syariat, dia paham itu syariat, dia nggak bakal berbuat kayak begitu. Makanya betul dan pas apa yang dikatakan Said Muhammad bin Alwi Al-Maliki, pondasinya akhlak adalah syariat, bukannya hati. Jelas? Faham? Makanya di dalam syariat itu ya, kita diharuskan bersaudara karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang kedua yang bisa kita istimbat daripada hadis ini, fazara Salmanu Abad Darda. Maka Sayyidina Salman menziarahi Abu Darda. Di sini juga disyariatkan kita menziarahi saudara kita. Dan kalau perlu bermalam di rumahnya, seperti yang dilakukan sahabat Nabi antara Salman Al-Farisi dengan Sayyidina Abu Darda. Sayyidina Salman karena dipersaudarakan oleh Sayyidina Abu Darda, beliau peduli dengan Sayyidina Abu Darda, beliau ziarahi dan beliau nginep semalam di tempat Sayyidina Abu Darda. Nah, ini juga sesuatu yang disyariatkan. Jadi boleh kita menziarahi teman kita mabit di tempatnya karena persaudaraan, karena Allah Subhanahu wa taala, itu nggak masalah. Karena itu untuk menumbuhkan kepedulian kita kepada saudara kita. Nah, kemudian di sini kita bisa melihat Sayyidina Salman Al-Farisi ini bertanya kepada istrinya Abu Darda, "Masya'nuki? Kenapa kau punya keadaan seperti ini?" Jadi Sayyidina Salman itu berziarahin ke Abu Darda itu, Sayyidina Abu Darda pengen tahu gimana sih keadaan Sayyidina Abu Darda, saudaranya dan keluarganya, kepeduliannya beliau terhadap Sayyidina Abu Darda dan keluarganya. Begitu ngelihat pakaian istrinya kumel kucel kayak begitu, ditanya, "Masya'nuki, kenapa kau pakai keadaanmu ini seperti ini? Kok pakaian sama kayak begitu?" Maka dijawab sama istrinya, "Kau punya saudara Abu Darda, udah nggak mentingin lagi urusan dunia, udah fokus aja ke ibadah." Tuh. Nah, kemudian Sayyidina Salman Al-Farisi ketika datang Abu Darda lagi dalam keadaan puasa. Sayyidina Abu Darda ngasih makan Sayyidina Salman. Sayyidina Salman disuruh makan. Kata Sayyidina Salman, "Aku nggak mau makan sampai engkau makan." Padahal Sayyidina Abu Darda lagi dalam keadaan puasa. Nah, apa yang dapat kita istimbat di sini? Boleh kita membatalkan puasa sunnah untuk menghormati tamu. Kita lagi puasa sunnah, ada tamu datang, ini tamu nggak puasa, gitu. Boleh kita batalkan puasa kita, boleh untuk menghormati tamu. Jadi dibolehkan. Kalau yang wajib gimana, Bib? Yang qadha ya jangan. Yang sunnah boleh.
Jadi jawazul fitri min shaumit tatawwu, buat menghormati tamu itu tidak masalah. Dibolehkan dalam syariat. Nah, yang jadi pertanyaan di sini, ini kan Sayyidina Salman dengan istrinya Abu Darda, ini kan orang lain, ya kan? Kok Sayyidina Salman bisa ngomong sama istrinya Sayyidina Abu Darda? Apa hikmah di sini? Apa yang dapat kita istinbat di sini? Di sini dijawab oleh ulama bahwasanya boleh kita berdialog, bicara dengan perempuan yang ajnabiyah, tapi dengan catatan untuk hajat. Jadi kalau ada hajat nggak ada masalah. Kedua, amnul fitnah, aman dari fitnah. Ingat, buat hajat doang. Buat hajat. Lebih dari itu hukumnya nggak boleh. Awalnya memang buat hajat, nanya ini gimana urusan saya, udah rapi atau belum? Itu kan hajat, dia nanya, ya kan? Nanya urusannya. Lama-lama nyambung. Kok jam segini belum pulang? Nyambung lagi, udah makan belum? Nah, ini yang kayak begini-begini yang jadi setan. Awalnya buat lama-lama keterusan. Jadi kalau buat hajat nggak dipermasalahkan, tapi ingat untuk hajat dan aman fitnah seperlunya. Seperlunya. Namanya perlu, tahu kan batasan perlu? Nanya duit aneh udah turun apa belum? Itu kan hajat, nggak ada masalah. Jangan lebih dari itu. Lebih dari itu nanya macem-macem. Nah, itu udah hukumnya haram. Nanyain makan, kok belum tidur jam segini? Emang urusannya apa? Bapaknya bukan, emaknya juga kok sok peduli, sok jadi pahlawan. Lagi juga norak dari zaman dulu yang ditanyain makanmu. Emang tuh orang hidupnya buat makan doang. Ingat, hajat dan kedua amnul fitnah, aman dari fitnah. Beb salaman gimana? Nggak ada urusan. Ini ngobrol karena ada jangan dikembangin. Wah, kalau gitu salaman boleh dong. Kalau ini begini dong. Enggak. Tetap tidak boleh salaman laki perempuan. Oh kan temen, enggak boleh. Terus cipika-cipiki kayak orang luar. Temen beb, enggak boleh. Ini halus bahasa enggak sama dengan haram. Jadi nggak bolehnya, nggak boleh. Kalau nggak boleh berarti makruh kali. Enggak, haram. Nggak bolehnya nggak boleh, haram. Nggak ada yang namanya laki perempuan itu berteman. Nggak ada kalau tidak ada rasa suka di antara mereka. Jadi jangan ngomong saya dengan dia hanya temen. Aneh orang paling kagak percaya. Ngomong ame tembok sampai pagi, aneh juga nggak bakal percaya. Jadi nggak ada namanya laki sama perempuan berteman. Ya. Ingat tuh, itu doang batasannya. Ya kalau nggak ada hajat ya buat apaan ngobrol?
Kalau tidak ada hajat berarti haram. Kalau ada hajat boleh, cuman itu sekedarnya. Nah, ini yang dapat kita istimbat. Nah, kemudian ketika Sayyidina Abu Darda menyuguhkan makanan kepada tamu, ya, kepada saudaranya Sayyidina Salman Al-Farisi, di sini juga masyru'iyah ikramut dhaif, pensyariatan kita memuliakan tamu. Jadi kalau ada tamu datang kita muliakan. Karena apa? Tamu datang bawa rezekinya, kalau keluar bawa dosa keluarga, orang yang huni rumahnya. Datangnya tamu ke rumah kita berarti ada sebuah penghormatan, satu kemuliaan buat kita. Ja'adhaifu birizki wa idza kharaja bizunubi ahli. Tamu datang bawa rezekinya sendiri-sendiri, kalau keluar bawa dosa orang yang dia singgahi. Dulu ada seorang perempuan punya suami hobi muliain tamu. Sampai di rumahnya nggak ada apa-apa, nih bini ngedumel aja. Udah tahu nggak punya apa-apaan, tamu datang muliain lagi, maksain lagi. Sampai kedengar sama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kata Rasulullah, besok jamu aneh, dijamu lah. Rasulullah yang mau hadir, yang jadi tamu. Kata Rasulullah, nanti kalau aneh keluar, kata Nabi, istri ente suruh duduk depan pintu, coba lihat. Herannya begitu Nabi selesai bertamu di rumahnya, Rasulullah keluar, itu dari rumahnya ada keluar binatang binatang berbisa, kala jengking, ape semua pada keluar ngikut. Tuh, itu yang dimaksud. Jadi apa? Datangnya tamu itu bahasanya bawa keberkahan buat yang punya rumah, bawa anugerah keselamatan buat yang punya rumah. Sampai binatang buas kagak nyolek, keluar bareng-bareng. Dari situ istrinya paham. Jadi muliain tamu juga disyariatkan. Sebagaimana Sayyidina Abu Darda dengan Sayyidina Salman Al-Farisi. Nah, kemudian ketika waktu malam hari, Sayyidina Abu Darda punya kebiasaan, yaitu bangun dia ibadah di malam hari. Kemudian Sayyidina Salman minta dia udah tidur lagi. Dia tidur, habis dia tidur dia bangun lagi, pengen ibadah lagi. Kata Sayyidina Salman, tidur lagi. Tidur, begitu dia tidur, dia bangun di akhir malam itu baru disuruh bangun, ya sekarang kita bangun, kita ibadah bareng-bareng. Di sini yang pertama nunjukin keutamaan sholat akhir malam. Yang kedua, waktu sahur itu adalah waktu kita untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita di sini tahajud kan jalan terus, ya kan? Terus dibacakan suratul waqiah kan? Baca waqiah kan? Gitu. Karena itu wasiatnya Nabi kepada Sayyidina Abdullah bin Mas'ud. Ketika pernah ditanya oleh Sayyidina Utsman, ya Abdullah bin Mas'ud, ente pengen nggak ane kasih bahasanya duit buat ente punya anak nanti kalau ente nggak ada, kalau ente udah meninggal, jadi anak ente nggak kesusahan. Jawabannya beliau, enggak, ane nggak khawatir anak ane fakir, ane nggak khawatir. Kenapa? Karena Nabi ngajarin ya suruh baca suratul waqiah itu tiap malam. Nah, yang ente baca afdolnya malam. Jadi nggak berseberangan dengan azkar yang kita baca di pesantren, itu tidak berseberangan sama sekali. Ada dalilnya, ada pondasinya. Jadi kalau ditanya itu wasiatnya Nabi kepada sahabat baca surat waqiah di malam hari, dan kita bacanya di afdolul lail, sepertiga malam, waktu tahajud paling bagusnya waktu.
Buat apa? Yang santri dapat rezeki ilmu, terus baca waqiah yang dia doakan juga orang tuanya biar rezekinya lancar. Jadi yang ditanya lagi dalilnya apa, ininya apa, bangetan ribet, jalanin aja sudah. Kalau dalilnya urusannya asatid, itu dalilnya sudah. Malam itu paling afdolnya lail. Nah, ente sholat tahajud. Habis sholat tahajud baca surat waqiah. Rezeki ilmu dapat, orang tua dapat rezekinya sendiri. Nah, kemudian yang terakhir di sini subutu haqqil mar'a 'ala zauj. Bahwasanya seorang istri punya hak. Ya. Jadi seorang suami itu kudu memenuhi hak istrinya karena istri juga punya hak. Hak untuk dinafkahi. Hak untuk apa yang diperlukan oleh dia dipenuhi oleh suaminya, termasuk dalam pergaulannya, husnul muasyarahnya, itu juga hak istri. Karena Sayyidina Salman Al-Farisi sampai bertanya seperti itu kepada istrinya Abu Darda. Nah, yang terakhir di dalam ibadah, ya, syariat ini ngambil yang tengah. Tidak sampai kita nyibukkan diri untuk ibadah terus sampai kita lupakan anak istri. Ibadah terus kita lupakan kewajiban kita yang lain. Syariat juga tidak menganjurkan yang demikian. Tengah-tengah. Kata Nabi, khairul umur awsatu tuha. Baik-baiknya perkara itu adalah yang tengah-tengah. Terlalu ngoyoh dalam ibadah juga Nabi tidak menganjurkan. Karena dalam hal ini Sayyidina Salman Al-Farisi, apa tindakan yang beliau lakukan kepada Abu Darda saudaranya itu dibenarkan oleh Nabi. Sayyidina Abu Darda fokus terus dengan ibadahnya sampai dia telantarkan istrinya, sampai pakaian istrinya tidak diperhatikan. Makanya sahabat Sayyidina Salman ya, diajarin, dinasehatin Sayyidina Abu Darda dan dibenarkan oleh Nabi. Jadi jangan terlalu ngoyoh juga di dalam beribadah sampai kita lupakan semuanya. Kewajiban kita sama anak, kewajiban sama istri, semuanya kita tinggalkan. Karena Nabi juga tidak menganjurkan. Dan kan Nabi membenarkan apa yang dinyatakan oleh Sayyidina Salman Al-Farisi. Faham? Jelas? Sebagai pembuka, mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Hadanallahu wa iyyakum ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma jal jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suma la taj'al fina wala minna wala ma'ana syaqiyan wala mahruma rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama rabbana jal auladana wa asbatana wa dzurriyyatina minal ulama'il amilin nasiruddin hulukin azim qurrati a'yun nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar udkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabil ummi wa ala alihi washabihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin ya rabbana atarafna